acara pemakaian baju ulos. Suatu kehormatan bagi orang Medan. Ini untuk Habib yang merah. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sallallahu alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, saya fotonya. Kamu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'simu bihablillah jami'a wa la tafarraqu waskuru nikmatullahi alaikum id kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ikhwan. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati dan kami banggakan, juga kami muliakan tamu kita pada sore hari ini, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar Umat Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan. Marhaban, selamat datang Habib di wilayah Medan dan khususnya Sumatera Utara yang sudah menggetarkan Pulau Sumatera sejak dari bagian utara di Aceh sama dengan di wilayah Medan dan sekitarnya. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh agama, para ustadz, para santri dan juga para ibu-ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam mengikuti kegiatan tablik akbar yang diselenggarakan oleh Gapai Sumatera Utara beserta seluruh umat muslim yang ada di kota Medan. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dan penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kepada pemimpin besar kita, kepada junjungan kita, kepada baginda kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beserta dengan keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita semua akan menjadi pengikut setia Rasulullah, dan insya Allah kita semua akan mendapat yang syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Habib Rizik, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena saya diminta oleh panitia memberikan sambutan yang singkat, saya bukan memberikan kultum atau tausiah. Oleh karena itu saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama,
kami mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik, Imam Besar Umat Muslim Indonesia di Kota Medan dan seluruh Sumatera Utara. Ya. Selamat datang, Pak, di Kota Medan. Jadi Kota Medan dan Sumatera Utara bukan hal yang asing bagi beliau. Tahun 2000 rupanya beliau sudah mendapatkan marga Batak dari keluarga kita di Sumatera Utara. Habib Rizik mendapatkan marga Lubis dan istri mendapatkan Boru Nasution. Jadi saat ini Habib Rizik boleh dipanggil Habib Lubis di sini. Selamat datang Habib. Kami semua senang menyambut Habib. Di sini termasuk saya mewakili daripada aparat keamanan TNI dan Polri yang ada di Sumatera Utara dan Kota Medan secara khususnya menyambut Habib semua di sini. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bisa hadir di Masjid Agung Kota Medan untuk mengikuti tablik dan sekaligus taziah dari Habib Rizik pada sore hari ini. Saya yakin betul sebagai aparat keamanan, meskipun saya baru bertugas selama 2 bulan sebagai Kapolda Sumatera Utara, saya sudah mengikuti kegiatan berkumpulnya umat muslim di Sumatera Utara sejak berkumpul yang penuh dengan emosional pada tanggal 4 November yang lalu. Gimana, nggak kedengeran suaranya? Kalau gitu hidup panitia. Ini Pak, nanti diperbaiki Pak. Waktu nanti Pak Habib bicara jadi sudah kedengaran semua ini nih. Saya lanjutkan. Jadi pada waktu saya mengikuti berkumpulnya umat Islam yang penuh emosional 4/11 dan juga 212 yang lalu, Habib, saya melihat bahwa demikian tertib, demikian santun, dan demikian damai umat Islam dari seluruh elemen, dari seluruh kalangan. Umat Islam yang terbagi dalam berbagai elemen dan organisasi, juga dengan berbeda-beda aliran. Pada hari itu Habib, kita semua berkumpul di sini jadi satu. Kumpul kompak jadi satu, membentuk suatu kohesi sosial, membentuk sebuah mozaik Islam yang indah, seperti pelangi yang warnanya indah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Sumatera Utara adalah umat Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Umat Islam yang penuh dengan kedamaian. Umat Islam yang penuh dengan ketertiban dan kesantunan. Dan umat Islam yang penuh toleransi dalam perbedaan. Oleh karena itu, meskipun saya masih baru, saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa di Sumatera Utara ini dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus, saya mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh umat Islam kepada kami semua, sehingga tugas-tugas kepolisian dan tugas-tugas TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Medan dan Sumatera Utara semakin mudah. Itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi kami terima kasih dan selamat datang untuk Habib di Kota Medan. Kita akan dengarkan berbagai tausiah, pencerahan dari beliau, dan tentunya akan kita simak dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah setiap helaan nafas, setiap langkah yang kita datang ke sini akan dihitung sebagai amal ibadah buat kita semua. Dan insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan dan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Imam Besar, kami serahkan mandat dari rakyat Sumatera Utara untuk kami serahkan kepada Imam untuk ditindaklanjuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Alhamdulillah, penyerahan mandat dari Koordinator Gapai Abangda Prabowo Alam Saputra telah diterima oleh Imam Besar Umat Islam Bangsa Indonesia, Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Tadi telah berlangsung pertemuan antara tokoh-tokoh Sumatera Utara kepada beliau dan telah menyematkan kepada beliau ulos yang dikenakan, kita bisa saksikan bersama, dan disampaikan juga oleh Bapak Jenderal Kapolda Sumatera Utara bahwa beliau bermarga lurus. Dengan demikian telah sah dinyatakan bahwa Sumatera Utara menyatakan baiatnya kepada Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Sekarang kita akan dengarkan tablik yang akan dibawakan oleh Imam Besar Umat Islam Bangsa Indonesia, Habib Muhammad Rizik Syihab. Pada Habib kami persilakan, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan seluruh jajaran pimpinan ormas-ormas Islam maupun lembaga-lembaga Islam, dan teristimewa untuk seluruh pengurus pembina maupun jamaah daripada Masjid Agung yang kita cintai ini. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan dikaruniakan anak-anak keturunan yang sholihin dan sholihat, serta kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sebagaimana sama kita ketahui bahwa kita kumpul di tempat ini tidak lepas dari energi surat Al-Maidah 51, dan juga tidak lepas
dari spirit aksi bela Islam 1, 2 maupun 3, yang kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk, saudara, indikasi kebangkitan umat Islam. Jadi kalau aksi 4.11 bisa dikatakan, saudara, sebagai hari anti penistaan agama, maka aksi 212 bisa kita sebut sebagai hari persaudaraan umat Islam Indonesia. Dan insya Allah ke depan akan datang segera saatnya untuk hari kebangkitan umat Islam Indonesia. Takbir, takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Al-Quranul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan kita semua. Apapun golongan kita, apapun ormas kita, apapun partai kita, apapun majelis kita, apapun kelompok kita, hari ini kita tidak bicara tentang kelompok dan golongan serta suku dan budaya kita, tapi Al-Quran telah menyatukan kita sebagai saudara sesama muslim. Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir, takbir. Saudara, Al-Quranul Karim yang menyatukan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kitab yang mulia. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Enggak sampai di situ. Di dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan tentang apa dan bagaimana Al-Quran tersebut. Allah nyatakan faqala ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Saudara, Allah nyatakan Al-Quran itu dzalikal kitab, itu adalah kitab suci. Kitab suci yang bagaimana? La raiba fihi. Kitab suci yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, saudara. Tidak boleh ada seorang mukmin pun yang meragukan kebenaran Al-Quran, yang meragukan keberkahan Al-Quran, yang meragukan firman Allah Subhanahu. Makanya para ulama sudah sepakat sejak dulu sampai hari ini. Mereka membuat kaidah yang jelas. Saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir, keluar daripada Islam, saudara. Maka itu saya tanya semua yang ada di sini, apa Anda ragu kepada Al-Quran? Yakin kepada Al-Quran? Percaya dengan Al-Quran? Beriman untuk Al-Quran? Takbir! Dan jangan lupa Allah nyatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya Pak, sebetulnya Bu, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi semua umat manusia. Semua umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, sebetulnya wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beriman kepada Al-Quran. Wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupannya. Akan tetapi tidak semua manusia rela, sudi, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Lalu siapa yang bersedia, yang ridho, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya? Itu yang Allah sebutkan hudal lil muttaqin. Hanya orang Nah karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, siap jadi orang muttaqin? Siap jadi orang yang bertakwa? Siap beriman kepada Al-Quran? Takbir! Baik, saudara. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak semua umat Islam, tanam di jiwamu yang paling dalam, masukkan dalam hati kita, sanubari kita yang paling mendasar. Saudara,
bahwasanya tidak ada satupun hukum di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada hukum Al-Quran. Betul? 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 Ayo saya mau tanya semua saudara, siap tunduk kepada Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran? Betul? Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 49, hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, apa Allah nyatakan? Wa anihkum bainahum bima anzalallah, hukumlah di tengah-tengah mereka umat manusia bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya Allah perintahkan Nabi untuk menegakkan hukum Al-Quran, untuk menegakkan hukum Allah, sampai Allah menyatakan wala tattabi ahwa'ahum. Hei Nabi, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka, mereka yang menolak Al-Quran, mereka yang menentang Al-Quran, mereka yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Jadi saudara, Nabi dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Al-Quran. Betul? Maka saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran? Siap amalkan isi kandungan Al-Quran? Betul? Takbir! Makanya Allah sindir saudara. Di surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah sindir, Allah tegur, Allah kasih peringatan. Mereka-mereka yang tidak mau memakai hukum Allah, saudara. Mereka yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran, mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50? Saudara, mereka-mereka yang nggak mau tunduk kepada Al-Quran, yang nggak mau tegakkan hukum Al-Quran, apa hukmal jahiliyah tiyabhun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka menginginkan keputusan jahiliyah? Apa mereka menghendaki aturan jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan, waman ahsanu minallahi hukma. Siapa yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah? Enggak ada. Kalimatul istifham, la lis-su'al, innama lis-sajr, saudara. Ini kalimat pertanyaan, bukan untuk soal kita jawab, tapi sebagai peringatan dari Allah. Waman ahsanu minallahi hukma, bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Liqawmi yuqinun. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Al-Quran. Betul? Nggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Betul? Jadi saudara, hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, hukum yang terbaik hukum siapa? Hukum yang terbekah hukum siapa? Hukum yang paling adil hukum siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir! Karena itu saudara, ini ayat 49 dan 50 ini mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nggak boleh kita langgar. Makanya Allah kasih jalan. Bagaimana sih cara supaya hukum Allah bisa berjalan? Bagaimana sih caranya supaya hukum Allah itu bisa berlaku di Indonesia, saudara? Belum kita tanya, Allah udah jawab. Kalau kalian ingin hukum Islam itu jalan, hukum Allah itu jalan, kuncinya terapkan surat Al-Ma'idah ayat 51, saudara. Saudara, Allah yang menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'dan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu kita, hei orang beriman, kalau kalian ingin menerapkan hukum Islam, kalau kalian ingin menegakkan hukum Allah, kalau kalian ini betul-betul ingin menjalankan hukum Al-Quran, syaratnya adalah jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Takbir! Saya
Saya tanya, ini firman siapa? Ini kalam siapa? Ini hukum siapa? Ini ketetapan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Tahu-tahu kalau ada habib, ada ulama, ada kiai bawa ayat ini di masjid, apa dituduh? Itu habib sama kiai sudah mempolitisasi masjid. Fitnah bukan? Fitnah bukan? Ini ayat Al-Quran, bukan politisasi masjid. Ayo saya mau tanya semua, itu tadi firman siapa? Kalam siapa? Yakin? Nah, pertanyaan saya, firman Allah boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dikaji di majelis? Boleh gak disampaikan dalam tabligh akbar? Betul. Lah kok dibilang politisasi? Unyil. Takbir. Takbir. Saya tanya, itu politisasi masjid atau menyampaikan kewajiban? Politisasi atau kewajiban? Politisasi atau ajaran Islam? Ajaran Islam disampaikan kepada umat Islam, wajib tidak? Betul. Betul. Saya diprotes, Habib Rizik, tapi itu kan berlawanan dengan konstitusi. Pusing saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, catat baik-baik. Ada ayat suci, ada ayat konstitusi. Ayat suci itu wahyu ilahi, sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati. Nggak boleh direvisi dan nggak boleh diganti. Betul? Betul? Yakin? Nah sekarang kalau ayat konstitusi itu hasil pemikiran insani, saudara. Itu ijtihadi, saudara, bukan kalam ilahi. Betul? Sehingga konstitusi manapun tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, selama konstitusi sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, selama konstitusi tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, selama konstitusi tidak bertabrakan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib tunduk, patuh, taat kepada konstitusi negara. Betul? Betul? Takbir. Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Tegakkan ayat suci, saudara. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua sekali lagi, jawab yang kompak. Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Mana lebih tinggi? Ayat suci. Mana lebih adil? Mana lebih bagus? Mana lebih hebat? Takbir. Saudara, Allah mengharamkan minuman keras. Betul? 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 Tahu-tahu presiden dan DPR bikin undang-undang minuman keras boleh bebas diperjualbelikan. Lawan. Ayo saya mau tanya, saudara, mau ikut presiden atau ikut Allah? Ikut Allah. Mau ikut DPR atau ikut Allah? Yakin? Betul? Kenapa? Karena undang-undang yang melegalkan minuman keras bertentangan dengan kalam ilahi, bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi. Betul? Betul? Betul. Takbir. Akbar. Saya diancam. Habib Rizik kalau mengkritisi konstitusi nanti Habib bisa dipenjara lagi. Ngomong bebeduk yang nggak bisa jawab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, jangan suka menakuti para tuan guru, jangan suka menakuti para kiai,
Jangan suka menakuti ulama dengan penjara. Betul? Sebab mestinya para tuan guru, para ulama, para kiai menakuti pejabat dengan neraka. Betul? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei DPR, jangan sekali-kali kau bikin aturan, bikin konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci. Betul? Kalau kau melawan ayat suci, melawan Allah, tempatmu adalah di neraka. Betul? Maka Habib ditakutkan, ntar Habib di penjara. Saya jawab, ntar lu masuk neraka. Betul? Ayo saya tanya, orang kalau melawan hukum Allah tempatnya di mana? Nantang Allah tempatnya di mana? Melawan Al-Quran tempatnya di mana? Menghalalkan yang haram tempatnya di mana? Mengubah-ubah hukum Allah tempatnya di mana? Nah, sekarang saya tanya, penjara sama neraka mana lebih pedih? Mana lebih sakit? Mana lebih serem? Mana lebih menakutkan? Neraka. Takbir. Takbir. Makanya jangan nakut-nakutin umat Islam, betul? Saya ditakut-takutin dengan penjara. Iya. Bu. Penjara enak, makan gratis. Sehari 3 kali ada makan pagi, siang, malam. Loh kok Habib tahu? Kan pengalaman. Saya tanya, makan gratis enak gak? Enak gak? Masuk penjara. Main enak-enak aja saudara. Ya tapi nggak apa-apa kalau anak-anak muda masuk penjara karena bela Islam, bagus tidak? Bagus. Masuk penjara karena bela Quran, bagus tidak? Bagus. Jangan sampai ada ibu ditanya, bu, anaknya di mana? Masuk penjara. Kenapa? Nyolong sendal di masjid. Malu gak? Malu gak? Malu. Bu, suaminya kemana? Masuk penjara. Kenapa? Korupsi. Ya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustadz gadungan ditanya, itu ustadz kemana kemarin makin ngajar di penjara gara-gara merkosa santri. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi saya tanya, kalau masuk penjara karena bela Islam, bagus tidak? Bagus. Karena bela Quran, bagus tidak? Betul. Ini ibu-ibu nih, saya mau kasih amanat nih, bu. Kalau anaknya datang kepada ibu, bu, saya mau pergi jihad dulu. Mau jihad sama siapa? Sama Habib, mau bela Islam. Setuju? Ibu jangan cuma mempersilahkan, langsung angkat tangan. Nak, ibu doain, semoga kau nggak pulang lagi, nak. Amin. Amin. Maksudnya nggak pulang lagi biar tuh anak mati sakit nungguin ibu di pintu sorga. Setuju? Takbir. Jangan sampai ada ibu-ibu anaknya mau jalan jihad apa dia bilang, nak jangan dah, kita doain aja Habib dari rumah. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Lu kadang-kadang anak muda kalau lagi ceramah begini, Allahu Akbar, bagus Habib, lawan terus. Begitu saya di penjara pada lari anak muda. Ada gak yang begitu? Udah lari ngumpet di bawah pohon pisang. Begitu ngumpet di bawah pohon pisang, apa dia bilang? Alhamdulillah, untung Habib doang yang ditangkap. Insya Allah di Medan gak ada yang begitu. Amin. 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 Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Al-Quran, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah jadi saudara, aksi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, saudara, ini saya mau tegaskan semua, itu murni merupakan aksi bela Al-Quran, aksi bela Islam, aksi bela ulama yang dinodai oleh orang kafir. Betul? 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 Tapi kemudian aksi 212 difitnah.
Katanya aksi 212 itu adalah aksi anti Cina, aksi anti Kristen, aksi SARA, aksi pilkada, aksi yang merusak NKRI, aksi yang melawan Pancasila, aksi yang menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Pusing. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, aksi 212 bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan aksi anti Pancasila, bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan aksi SARA, bukan aksi pilkada, saudara, tapi murni merupakan aksi bela Islam untuk menegakkan hukum agar penista agama ditegakkan hukum, nggak boleh dilindungi, saudara. Betul, betul. Al-Quran dihina, saya tanya, marah tidak? Marah tidak? Di Indonesia ada undang-undang nggak yang melarang menista agama? Ada, saudara, tegakkan undang-undang ini. Kita datang ke istana pada tanggal 4 bulan 11, saudara, maksudnya mau tanya presiden, ini bagaimana? Al-Quran kami dihina, ulama datang dari berbagai daerah, presidennya kabur. Pusing tidak? Padahal kalau keluar nyambut ulama, nyambut habaib, duduk bareng, ada apa kiai datang, begini Pak Presiden, ini ada Al-Quran dihina, ini barang buktinya, kami mendukung Bapak kalau Bapak menegakkan hukum. Betul? Betul? Presidennya lari. Masya Allah. Saya mau tanya, mau punya presiden yang lari dari rakyat? Mau punya presiden yang lari dari rakyat? Tidak. Mau tidak? Mau tidak? Takbir. Anak itu saya tegaskan. Aksi bela Islam 212 itu bukan aksi anti Cina, itu bukan anti Kristen. Kita nggak ada persoalan dengan orang Cina dan orang Kristen, saudara. Selama mereka menjadi warga yang baik, nggak boleh kita ganggu mereka. Betul? Betul? Kita punya persoalan kepada seorang pejabat, saudara, yang memang dia kafir, dia bukan Islam, yang kebetulan dia juga Cina, saudara. Dia menghina Al-Quran. Jadi kita menuntut Ahok bukan karena Cinanya, kita menuntut Ahok bukan karena Kristennya, kita menuntut Ahok karena sudah menghina Al-Quran. Betul? Betul? Takbir. Belakangan ada isu lagi, aksi 212 mau berbuat makar. Mulut lu bojigong. Kacau tidak? Kacau tidak? Ayo saya tanya, ini kemarin orang Medan yang turun ke Jakarta juga banyak, betul? Betul. Betul? Saya mau tanya, Anda waktu diajak ke Monas, pada saat aksi 212 diajak zikir tidak? Zikir tidak? Apakah zikir makar? Diajak selawat gak? Apa selawat makar? Diajak baca Quran gak? Apa baca Quran makar? Diajak sholat Jumat gak? Apa sholat Jumat makar? Yang makar yang mana? Kecuali kalau umat Islam datang ke Monas, saudara, bawa AK-47, bawa granat, lempar ke istana, presidennya ditembak, itu makar. Betul? Saya tanya, ada yang bawa senjata api? Tidak. Ada yang bawa granat? Tidak. Ada yang bawa basoka? Tidak. Ada yang bawa amunisi? Tidak. Lah kok makar? Takbir. Ya, saya rasa mungkin presiden lagi meracau guys. Lagi ngigo, baru bangun tidur ngigo, makar. Udah pokoknya kita jamin 212 nggak ada makar, betul? Betul. Betul? Jadi setiap umat Islam mau bikin gerakan ditakut-takuti, saudara. Betul? Termasuk hari ini nih. Betul. 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 Saya kemarin di Aceh.
saya dapat SMS saudara. Isinya serem. Serem. Apa isinya saudara? Isinya awas. Jangan ikut itu aksi di Masjid Agung Medan pada hari ini. Sebab akan ada penembakan dan akan ada bunuh-bunuhan. Awas, akan ada kerusuhan. Nanti salah satu target yang akan dibunuh adalah Wakapolda. Tanggung-tanggung amat, bukan Kapoldanya. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau kita mau bunuh, Kapoldanya ada di sini. Itu fitnah bukan? Fitnah bukan? Emang ada yang mau bikin kerusuhan, saudara? Ada yang mau bikin onar? Tidak ada. Saya begitu baca, serem bener, saudara. Udah gitu di bawahnya nama yang ngirim ditulis Pak Riko. Wah. Jangan-jangan Kapolda yang bikin isu nih. Akhirnya saya ketemu Kapolda, kita tanya, Pak, ini isu dari Anda bukan? Kapolda juga bingung. Nah, ini namanya aksi adu domba. Jangan sembarangan percaya dengan medsos. Jangan sembarangan pertanya dengan SM. Ini sekarang orangnya ada di sini, saudara. Enggak betul, saudara. Tapi walau bagaimanapun juga, polisi nggak boleh spekulasi, saudara. Kalau sudah ada SMS palsu menyebar sedemikian rupa, berarti ada kelompok tertentu yang punya niat jahat untuk merusak acara kita. Betul? Betul? Maka itu saya apresiasi. Bapak Kapolda langsung mengambil langkah-langkah pengamanan, saudara. Mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menjaga acara ini. Takbir! Takbir! Siap buktikan acara ini damai. Siap buktikan acara ini aman. Siap buktikan acara ini tenang. Takbir! Takbir! Siap buktikan nanti kalau pulang ke rumah aman, tenang, damai. Bisa berakhlakul karimah. Takbir! Jadi kalau ada provokator, tangkap langsung, kasih Kapolda. Setuju? Setuju? Fitnahnya serem, Pak Riko. Saya pikir Pak Riko kok jahat bener ini. Ini jahat bener, jahat bener. Tapi begitu kita tanya, enggak, saudara. Itulah pentingnya orang Islam tabayun. Mengkonfirmasi. Saya kirim ke Kapolri itu SMS. Apa betul, saudara? Kemudian saya minta ke Habib Muhsin bin Zaid untuk menghubungi Kapolda. Apa betul? Semua itu dibantah. Polisi tidak pernah punya niat semacam itu. Alhamdulillah. Nah, cuman saya usul Pak Riko, ini lain kali kalau bikin tablet manusia sebanyak ini, ambil lapangan Merdeka. Kenapa sih? Takbir! Takbir! Siap ke lapangan Merdeka! Siap ke lapangan Merdeka! Takbir! Tapi kok ada yang takut ya? Masya Allah. Takbir! Kira-kira kapan-kapan kita bikin lagi di lapangan Merdeka, siap gak? Ada yang nanya, Habib kalau nggak dikasih bagaimana? Ya kudeta lapangannya. Bukan kudeta istana ini. Masa kudeta lapangan doang lo nggak bisa? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak? Bisa. Ada yang menarik, sudah. Detik-detik 212, saya dengan kawan-kawan GNPF berdialog dengan Kapolri. Kapolri mengatakan, Habib, ini pemerintah tetap tidak mengizinkan kalau Habib menggelar sholat berjamaah Jumat di Bundaran HI. Nah, jadi saya tanya, lalu bagaimana solusinya Pak Kapolri? Kapolri mengatakan, solusinya Habib di Istiqlal saja. Saya jawab, Istiqlal tidak akan menampung. Sebab pengalaman 4/11, banyak orang kena himpitan manusia di pintu keluar Istiqlal. Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Ini membahayakan nyawa orang. Kemudian Kapolri menerima. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau di Monas? Ini kata beliau nih. Saya bilang, saya bisa setuju dengan kawan-kawan di Monas, tapi ada syarat. Satu, semua pintunya dibuka.
2 pagar Monas dirubuhkan supaya tidak ada himpit-himpitan manusia. Ternyata Kapolri setuju. Nah setelah setuju saya tanya, Pak Kapolri, ini kan kita mau sholat Jumatnya di Monas. Kan Bapak larang kita sholat Jumat di HI. Mau nanya, andai kata ntar jamaahnya sampai ke HI bagaimana? Kapolri pening banget. Saya bilang bukan saya yang ngirim loh Pak, bukan. Monas nggak menampung, bagaimana? Kata Pak Kapolri, Habib yakin benar sih yang datang banyak. Ya yakin enggak, kan kita jaga-jaga, betul? Akhirnya apa jawab Kapolri? Ya kalau jamaahnya membludak sampai di Bundaran HI, udah takbir, mau bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah begitu hari H, Kapolri duduk di atas panggung di samping saya, saudara. Saya belum tegur, dia negur saya, Habib, ini jamaahnya belum Jumatan aja, ini buntutnya ini udah sampai di Senen, Habib. Alhamdulillah. Ini sayapnya udah sampai di Bundaran HI, Habib. Ini manusia datang dari mana ini, Habib? Kenapa Kapolri kebingungan? Karena kan Kapolri udah ikut ngegembosin juga. Betul? Betul. Di mana-mana daerah dilarang turun, ada tidak? Perusahaan bis diancam izinnya mau dicabut kalau bawa peserta, ada tidak? Betul. Makanya Kapolri bingung nanya, Habib ini bagaimana bisa begini nih? Saya jawab, mungkin jin malaikat ikut juga kali Pak. Nah Bas, masa si Kapolri mau rahasia jin malaikat? Kalau nggak ditempelin sama jin malaikat? Takbir. Tapi bagus, karena Bapak Kapolri komitmen, saudara. Begitu manusia sebanyak itu hadir, beliau tidak ganggu. Semua aparatnya ikut membantu, saudara. Ini namanya komitmen dengan perjanjian, betul? Takbir. Takbir. Nah, udah terus nih. Lanjut. Udah sore. Lanjut. Mau maghrib. Lanjut. Takbir. Sedikit lagi, saudara. Lanjut. Sampai pagi. Anda sampai pagi, saya pulang. Dipikir robot kali kita. Ayo, mau dengar lagi kan? Ini ada berita menarik. Mau dengar? Betul? Yuk, mari kita perhatian pertolongan Allah dalam aksi bela Islam. Mau tahu tidak? 1. Takbir. Lu kolokan lo. Enggak dilihat semenit aja marah. Takbir. Ini dikosongin. Takbir. Takbir. Mau tahu anugerah Allah dalam aksi bela Islam 212? Mau. Betul. Betul. Saudara, aksi bela Islam 212 sudah digembosi habis-habisan, betul? Betul. Ada kiai ulama yang dibujuk rayu supaya tidak hadir pada aksi bela Islam 212, betul? Betul. Bahkan ada ormas Islam yang dibujuk dirayu supaya tidak turun aksi 212, saudara, betul? Betul. Betul. Enggak sampai di situ, saudara. Kapolda Metro Jaya di Jakarta naik helikopter, sebarin selebaran, saudara, jutaan lembar supaya masyarakat Jakarta enggak turun, saudara. Saya tanya, itu penggembosan bukan? Itu apa namanya? Apa namanya? Enggak sampai di situ, saudara. Berapa banyak gubernur kepala daerah, saudara, wali kota di daerah menyerukan supaya warganya tidak turun ke Jakarta pada aksi 212. Betul. 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 Bahkan perusahaan angkutan bis yang sengaja menyewakan, saudara, kendaraannya untuk aksi 212 dicabut izinnya dan dipanggil ke Polda Metro. Betul. Saya mau tanya, apa namanya itu? Penggembosan. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Nah, tapi mari kita lihat, saudara, begitu hari Jumat tanggal
tanggal 2 saudara Desember datang, ternyata manusia yang datang saya tanya sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Berarti penggembosannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti umat Islam saudara kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya yang berikut, jawab rame-rame yang kompak saudara. Sudah digembosi, tetap sukses, tetap banyak, tetap berkah. Itu anugerah siapa? Karunia siapa? Kekuatan siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Emang pejabat bisa gembosi kekuasaan Allah? Emang pemerintah bisa menggembosi kekuasaan Allah? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Nah jadi saya tanya saudara, itu pertolongan Allah bukan? Pertolongan, betul? Wajib tidak kita bersyukur? Wajib tidak kita bersyukur? Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Umat kumpul dari pagi, duduk sampai jam 12 siang, 7 juta orang lebih saudara. Lalu apa yang terjadi saudara? Hari itu Allah kasih awan hitam menggumpal dengan angin yang begitu sejuk saudara. Angin begitu sejuk, nggak ada hujannya sampai sebelum Jumat saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Takbir! Begitu azan Jumat pertama, saya sama Ustaz Zaitun, sama Kiai Khattab, sama teman-teman, sama Habib Muhsin bin Zaid, ini agak bingung juga. Ini mau sholat Jumat 7 juta orang, wudunya di mana? Ada yang bilang, Habib, kalau udah nggak ketemu air ya sudahlah, tayamum aja. Mau tayamum bagaimana? Di kakinya aspal bukan tanah. Kan bingung juga, betul? Masa sih 7 juta orang sholat Jumatnya harus ihtiramal waktu, saudara? Kita belum jawab. Allah kasih hujan besar, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Begitu hujan turun, saudara, diumumkan kepada semua jamaah yang ada, ini anugerah Allah, ini berkah dari Allah untuk wudhu Anda semuanya. Takbir. Saudara, hujan turun begitu besar, hanya 10 menit, cuman buat umat Islam berwudu, saudara. Ayo saya tanya, emang panitia bisa nurunin hujan? Emang GNPF bisa nurunin hujan? Emang ada Habib bisa nurunin hujan? Emang ada Kiai bisa nurunin hujan? Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Saking dahsyatnya itu hujan, bukan hanya cukup buat wudu, buat mandi junub cukup juga, saudara. Saya nggak main-main, saudara. Bukan nggak mungkin. Ada orang dari daerah jalan kecapean, saudara. Sampai di Monas, duduk udah lelah, ketiduran, mimpi junub. Nah begitu udah masalah Jumat, dia bingung, saudara. Allah kasih hujan gede, cukup buat mandi junub. Ayo jawab semua, saudara, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuasaan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ada lagi keajaiban. Itu Kapolri, saudara, dari hari pertama udah ngostop, nggak ngizinin. Di televisi kita, wah, udah perang opini habis-habisan, betul? Begitu hari H, Kapolri jadi panitia. Bagus tidak? Ayo, itu anugerah siapa? Allah. Digewer Kapolrinya sama malaikat jadi panitia, salah. Alhamdulillah. Turidu walakin Allah fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan yang berlaku adalah kehendak Allah. Saudara, betul? Betul. Yang tidak kalah menakjubkannya, saudara, Presiden Jumat pagi ngotot nggak mau datang, saudara. Sampai Pak JK mengatakan kepada Bapak Presiden, Pak, sebaiknya Bapak datang.
Walaupun cuma sholat Jumat bersama mereka. Nanti kalau Bapak nggak datang dibilang nggak sholat Jumat lagi. Presiden pagi tetap sampai jam 10. Tetap. Bahkan Presiden sempat mengatakan, enggak, saya nggak mau kumpul dengan mereka. Itu orang-orang radikal. Itu garis-garis keras. Itu nanti bicaranya kelewatan. Nanti permohonannya aneh-aneh. Pusing. Sampai setengah 12, saya nggak tahu. Presiden mau datang, saudara. Semua panitia nggak ada yang tahu. Baru kita tahu, saudara. Setelah azan yang pertama, baru ada kabar, Habib Rizik, Presiden mau datang. Bagaimana Habib? Kita katakan, ya kita terima, tapi syarat, jangan pakai protokoler. Lo maksudnya apa? Karena kalau pakai protokoler, kiai yang ada di mimbar diturunin semua, saudara. Itu 2 baris untuk Presiden dan pas pampres, saudara. Saya bilang nggak bisa. Itu di depan ada tempat 2 kosong, di situ aja duduk Presiden. Betul, betul. Saya bilang nggak bisa. Ini ulama dari berbagai daerah. Saya tidak mau geser mereka walaupun sejengkal. Nggak boleh ada menggeser mereka, saudara. Betul? Takbir. Nah akhirnya Kapolri menanya, Habib, kalau tenda VIP dipakai bagaimana? Nah kalau di tenda boleh. Jadi akhirnya Presiden sholat di tenda. Seperti tenda ini, saudara. Ada di sebelah kanan, Presiden dan pasukannya sholat di tenda. Tapi beliau dengar khutbah dari awal sampai akhir, saudara. Takbir. Selesai sholat, lalu datang lagi ke saya, Habib Rizik, bagaimana nih? Presiden mau ngomong nih, boleh gak? Boleh, 5 menit. Yang gak boleh panjang-panjang, betul? Lo kok gak boleh, Pak Beb? Kan gue panitia. Terserah panitia, betul? 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 Kita nggak kasih, tapi kalau 5 menit boleh. Akhirnya dikatakan, iya Beb, cuman sebentar, nyampein 3 poin doang. Begitu naik cuman 3 poin. Kepada kaum muslimat, yang pertama saya ucapkan terima kasih, Anda sudah melakukan aksi yang damai. Kedua, kami apresiasi, yaitu di mana Anda sudah mendoakan negeri ini dengan kebaikan. Yang ketiga, selamat jalan pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Umat saudara histeris, teriak-teriak saudara, yaitu teriak tangkap Ahok, tangkap Ahok, tangkap Ahok. Takbir. Kemudian saya ajak umat takbir, saudara. Begitu umat takbir, mereka berhenti teriak tangkap Ahok. Presiden nyontek itu ilmu. Begitu Presiden baru ngomong lagi, orang teriak, Presiden teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos, saya bingung nih, Allahu Akbar apa Allahu Akbar? Akhirnya saya bantuin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apapun saudara, kehadiran Presiden, saudara, itu kehendak Allah, bukan kehendak Presiden. Betul? Betul? Presiden nggak mau hadir, Allah kirim malaikat dijewer untuk Presiden mau hadir. Nah karena itu saya tanya, berarti umat Islam kalah atau menang? Jawab yang kompak, kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Yakin? Betul? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuatan siapa? Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu merupakan pertolongan dari Allah dan merupakan kemenangan yang sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuat? Siapa maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Gua mau ngomong udah capek nih. Jalan ke sono, jalan kemari. Panitia tega bener bikin panggung, Habib disuruh muter. Saya ngerasa kayak gangsing, saudara. Udah kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas tidak? Paham tidak? Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Saya mau tanya umat. Ini pertanyaan. Kalau besok Ahok dibebaskan, Kapolda, sebentar, saya mau tanya.
Saya mau tanya, tolong pilih. Kalau takbir, takbir. Saya mau tanya dulu, lu jangan buru-buru. Belum ditanya, udah nyamber. Boleh nanya? Boleh. Kalau Ahok dibebaskan, ada dua nih. Pilih aksi damai atau revolusi? Betul? Betul. Pertanyaan kedua. Kalau Ahok bebas, mau aksi super damai atau revolusi? Revolusi. Betul? Pertanyaan yang ketiga, saudara. Kalau Ahok bebas, mau aksi hiper damai atau revolusi? Betul? Yakin? Setuju? Takbir! Takbir! Nah, sekarang yang mau revolusi, jujur, yang mau revolusi harap berdiri. Kapolda ikut berdiri. Takbir! Takbir! Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. lagi Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Saudara, di sini ada Bapak Kapolda dan jajarannya. Beliau jadi saksi, saudara. Ini keinginan masyarakat Sumatera Utara. Betul? Kita minta kepada beliau untuk menyampaikan kepada pimpinannya, saudara, untuk disampaikan kepada presiden, jangan main-main dalam soal Ahok. Betul? 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 Siap revolusi? Siap revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Lebih cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Takbir, takbir. Tapi ingat, revolusi nggak boleh sendiri-sendiri, betul? Betul? betul, Harus nunggu komando para ulama. Setuju? setuju, Setuju? setuju, Setuju? setuju. Jangan kita teriak ayo revolusi di sini, begitu pulang merusak, saudara. Oh, merasa di jalanan, wah ini udah mesti perang nih.
Boleh gak begitu? Boleh gak begitu? Saya tanya, pulang dari sini ke rumah siap jaga keamanan, siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap tunjukkan akhlakul karimah. Takbir, takbir. Nah, kepada pengurus daripada Masjid Agung Sumatera Utara, kita berikan penghargaan apresiasi keberaniannya menjadi panitia hari ini. Sudah. Takbir, 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 takbir. Hidup Masjid Agung, hidup Ustadz Azhar, hidup Medan, hidup Sumatera Utara, hidup NKRI, hidup Islam. Takbir. Nah, karena itu saya punya amanah. Ini masjid perjuangan sejak dulu kala, betul? Betul? Ini masjid sudah harus direhab supaya lebih bagus. Setuju tidak? Setuju tidak? Untuk memperbaiki Masjid Agung supaya lebih bagus, siap patungan semua. Siap patungan. Siap infak harta. Siap wakafkan. Takbir. Jadi saya minta yang hari ini nanti punya uang, berikan untuk Masjid Agung. Enggak punya bisa besok, bisa lusa, saudara. Ini Masjid Agung adalah siar kita semua, betul? 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 Ini pusat perjuangan kita, betul? Betul? Takbir. Siap bantu Masjid Agung, siap jaga Masjid Agung, siap pelihara Masjid Agung. Takbir. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya perkenalkan, ini Kiai Haji Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Pusat, yang datang bersama kita kemarin. Sekaligus beliau Ketua Wahdas Islamiyah dan Wakil Ketua GNPF MUI. Kemudian yang berikutnya, ini kawan saya Datuk Lutfi Hakim dari Sumatera Barat, dan beliau adalah Bendahara GNPF MUI, saudara. Kemudian ini orang tua kami, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, asli mu'alim Betawi, saudara, yang selama ini mendukung perjuangan kita, dan beliau adalah pembina di GNPF MUI, saudara. Ini adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, beliau adalah Sekjen Forum Umat Islam tingkat nasional dan Sekretaris GNPF MUI, saudara. Kemudian yang berikutnya, ini Kiai Haji Ja'far Siddiq, beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yang sekaligus pembina GNPF MUI, saudara. Baik, yang berikutnya, saudara, ini adalah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, beliau pembina di FPI dan pembina di GNPF MUI, saudara. Takbir. Dan ini, saudara, Habib Muhsin bin Al-Attas, sengaja saya ajak kemari, beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Takbir. Kemudian saudara, ini orang tua kita, Abi Lampisan, saudara, ini tinggal di Aceh Besar, beliau adalah Imam Front Pembela Islam Nanggro Aceh Darussalam. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, Imam dari FPI Sumatera Utara, Abu Fajar. Mana? Ini Ustadz Abu Fajar adalah Imam FPI Sumatera Utara. Takbir. Di sini masih ada Tengku Tirmizi, saudara. Beliau ini adalah saudara Dewan Suro FPI Nanggro Aceh Darussalam. Takbir. Takbir. Kemudian yang berikutnya, saudara, ini adalah Habib Hud Al-Attas, beliau Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah FPI Provinsi Sumatera Utara. Takbir. Dan pengumuman yang terakhir, di tahun 2000 saya diundang oleh Ketua MUI Sibuhuan, dan di sana ada almarhum Tuan Guru Anwar Muda Nasution. Dikumpulkan, saudara, semua ulama, semua tokoh agama, semua tokoh adat, sekolah-sekolah diliburkan, dikumpulkan di lapangan kecamatan, saudara, potong kerbau buat masyarakat. Saya dipakaikan kain ulos dengan istri, dan saya diberi gelar marga Lubis. Takbir. Istri saya diberi marga Nasution. Takbir. Hari ini
para tokoh agama, tokoh adat, Medan dan sekitarnya Sumatera Utara lebih menegaskan lagi. Saya dipakaikan kain ulos dan mereka protes. Kenapa Habib lubisnya nggak dipakai? Saya bilang, kalau saya ke Medan, saya pakai Habib Muhammad Rizik Syihab lubis, sudah. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Rela saya jadi saudara. Ridho saya jadi saudara. Ridho saya jadi orang Sumatera Utara. Takbir! Siap bersatu, siap bela agama, siap bela NKRI, siap ganyang PKI, siap ganyang liberal, siap ganyang penista agama. Takbir! Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jangan ada yang bergerak. Kita minta Habib supaya membaca talqinul dzikir untuk kita semua dan doa penutup untuk kita semua, saudara. Jangan ada yang pulang sebelum kita baca doa. Setuju? Setuju? Nanti ke depan saya boleh datang lagi? Boleh datang lagi? Kalau Anda saya undang revolusi, siap? Revolusi di Jakarta, siap? Revolusi di Medan, siap? Siap selamatkan NKRI? Siap selamatkan negara? Takbir! Allahu Akbar. Tapi ingat, jangan ada yang bergerak tanpa komando habaib dan ulama. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Pulang dari sini harus aman dan kondusif. Setuju? Setuju. Takbir! Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Kapolda bisa menyampaikan apa yang beliau saksikan pada hari ini kepada Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden jangan coba-coba melindungi penista agama. Setuju? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallah hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah muhamma